Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya. Mungkin di antara sahabat ada nih yang anaknya udah umur 12 bulan, setahun setengah, 2 tahun, atau mungkin ada yang lebih dari 2 tahun. Nah, biasanya di usia-usia segini nih, orang tua udah mulai concern sama yang namanya penyapihan, ya kan? Khususnya untuk ibu-ibu. Nah, insya Allah di video kali ini aku akan berbagi tentang rahasia sukses menyapih dengan cinta, ya. Yuk ngobrol seru bareng yuk bersama aku Tika, bidan dan konselor menyusui. Nah, disclaimer dulu ya. Jadi sebenarnya durasi penyapihan itu berbeda-beda tiap anak, pun juga kesiapan dari orang tuanya. Jadi proses penyapihan itu murni masing-masing dan nggak perlu dibandingkan dengan yang lain. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang gimana sih cara menyapi tanpa drama, kita kenalan dulu yuk, apa sih menyapi itu? Menyapi adalah periode mengakhiri penyusuan baik dari payudara secara langsung maupun juga dari botol dot. Nah, karena kebanyakan orang tua itu menganggap menyapi itu hanya berpisah, ya, memutus silaturahim hanya dengan payudara saja. Padahal anak-anak yang menyusu dengan botol dot itu juga perlu loh proses penyapihannya. Setiap proses menyusui itu pasti akan disapihkan. Nah, tinggal gimana kita mengakhiri proses menyusui itu dengan momen yang indah dan tanpa trauma bagi kita orang tua dan juga untuk anak kita. Klise sih ya, tapi ini penting banget sahabat. Karena penyapihan tanpa drama itu juga berpengaruh pada pertumbuhan dan juga perkembangan anak kita nanti. Ya bayangkan saja mereka dari lahir langsung nyusu terus ya sehari bisa 8 kali sampai dia umur 2 tahun terus tiba-tiba kita memutus kebiasaannya, ya kan? Menyusui adalah segalanya sih buat anak-anak kita kan. Dengan menyusui mereka lebih tenang, lebih nyaman, kenyang gitu kan. Banyak banget hal-hal yang dia dapatkan melalui proses menyusui. Nah, jadi gimana caranya kita menjadikan akhir dari proses penyusuan itu dengan momen-momen yang indah. Nah, untuk memulai penyapihan tentunya kita harus punya niat yang kuat, ya kan? Nah, tapi punya niat yang kuat itu juga harus didasari dengan alasan yang kuat juga. Nah, kalau dari aku, alasan disapi itu ada dua. Yang pertama dari ajaran agama dan yang kedua dari sumber-sumber ilmiah. Yang pertama nih dari ajaran agama. Sebenarnya anjuran menyusui, pengasuhan, pernikahan, pun juga menyapih itu sebenarnya udah ada nih ajaran-ajarannya atau perintahnya, anjuran-anjurannya dalam setiap agama. Khususnya aku seorang muslim pasti berpedoman pada Al-Quran. Aku sambil baca ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya dan janganlah seorang ibu itu menderita karena anaknya. Janganlah pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Nah, apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya, gitu ya, dan seterusnya. Jadi kata-kata menyapih itu sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Jadi Allah sudah menganjurkan kita untuk menyusui secara 2 tahun untuk ibu-ibu yang ingin menyempurnakan penyusuan dan boleh menyapih kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun atas persetujuan ayah dan ibunya. Kemudian punya alasan yang kuat gitu kan. Jadi it's okay, nggak masalah. Jadi sebenarnya ini lebih kepada personal decisions ya, masing-masing orang tua gitu ya, kapan sebaiknya disapih anak-anaknya. Buat aku perintah agama itu jelas kebaikannya dan jelas keutamaannya. Jadi inilah menurut aku alasan yang kuat untuk kita ibu menyapih anak-anak kita. Yang kedua dari sumber ilmiah. Nah, kalau dari WHO, World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia menganjurkan bahwa menyusui itu sampai 2 tahun ke atas gitu ya. Tentunya pernyataan ini didasari dengan berbagai hasil studi ilmiah ya. Salah satunya nih aku ketemu salah satu jurnal yang menyebutkan bahwa sebenarnya menyusu atau ASI itu memang komposisinya sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan anak-anak di atas 1 tahun loh sebenarnya. Jadi anak-anak di atas 1 tahun yang masih menyusu pada ibunya itu harus dibarengi dengan makan makanan yang sehat supaya tetap memenuhi kebutuhan tubuhnya.
Ada banyak pakar juga yang menyebutkan bahwa anak-anak yang usia 2 tahun ini sudah masuk ke dalam fase otonomi diri. Di mana di fase ini anak-anak udah mulai yang namanya belajar mengenali emosi, mengendalikan emosi, mulai punya ketertarikan terhadap bersosialisasi ya, dengan teman-temannya, dan juga mereka sudah punya preferensi nih terhadap sesuatu. Jadi proses penyapihan di sini tujuannya juga salah satunya untuk membantu mendukung mereka terhadap kemandirian dirinya. Yang tentunya nanti juga akan berefek ke mereka belajar toilet training, dan juga nanti ke sleep independent training. Nah, ngomong-ngomong menyapi, sebenarnya menyapi itu ada berbagai jenis loh. Ada 3 jenis penyapih. Yang pertama ada penyapih alami, di mana anak ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tidak lagi mau menyusu gitu ya. Ada banyak hal sih yang membuat mereka seperti itu. Mungkin mereka sudah mulai punya ketertarikan terhadap makanan atau minuman tertentu yang menurut mereka lebih enak, lebih variatif gitu ya dibanding hanya menyusu. Yang kedua adalah menyapih yang direncanakan, di mana orang tua menyapih anaknya tanpa melihat tanda-tanda kesiapan anaknya. Dan yang ketiga ada nursing strike, di mana anak ini tiba-tiba tidak mau menyusu. Jadi biasanya nursing strike ini terjadi di usia di bawah 1 tahun, di mana mereka harusnya masih menyusu gitu kan. Nah biasanya nursing strike ini bukan salah satu tanda kesiapan anak untuk disapi, tapi memang ada suatu hal yang membuat mereka tidak lagi ingin menyusu. Misalnya, bau ibunya berubah gitu ya, ibunya pakai parfum baru, atau ada anggota baru di keluarganya, atau barusan pindah rumah misalnya gitu ya. Jadi, mungkin psikologi mereka berubah ya, terguncang gitu sehingga mereka tidak lagi mau menyusu. Nah, kali ini aku ingin, berbagi tentang gimana caranya menyapih kombinasi. Jadi gimana caranya anak itu tersapi dengan sendirinya dan juga, menyapih yang direncanakan. Nah, kemudian apa saja sih tanda-tanda anak siap disapi? Yang pertama, anak usia di atas 1 tahun, tentunya ya. Karena di atas 1 tahun, komposisi ASI kurang mencukupi kebutuhan dirinya. Kemudian yang kedua, dia udah mulai skip-skip nih, yang biasanya dia 8 kali bisa jadi 4 kali, 3 kali, dia sudah mulai skip beberapa periode penyusuan. Kemudian yang ketiga, dia sudah mulai tidak tertarik dengan proses menyusu ya. Dia udah mulai lebih senang bermain, lebih senang makan yang lain, gitu. Dan pastinya anak ini sudah mahir dong ya minum dari gelas. Nah, sebelum masuk ke persiapan, kita harus punya nih target tertentu untuk anak-anak kita. Kapan sih kira-kira kita mulai melakukan perencanaan menyapih. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin uh, tidak ada kondisi khusus ya. Jadi ibu sehat, anak sehat gitu ya, dan nggak ada kondisi-kondisi lain yang membuat ibu harus berpisah dengan anaknya. Jadi penyapian ini memang sebaiknya direncanakan jauh-jauh hari supaya nanti nggak kaget anaknya, supaya nanti proses penyapian itu bisa bertahap. Nah, selanjutnya persiapan. Yang pertama, sounding atau bahasa kerennya sosialisasi. Tergantung nih kapan rencana menyapihnya. Kalau misalnya tadi target menyapih anak kita 24 bulan, berarti persiapannya mulai dari 18 bulan. Nah, apa saja yang dilakukan? Yang pertama tentunya kita sampaikan keutamaan menyapih apa ke anak-anak kita. Terus habis itu alasannya apa? Jangan lupa juga sertakan memang adanya perintah Allah di situ. Kemudian setelah kita sampaikan pelan-pelan apa sih menyapi itu, terus nanti alasannya apa disapi. Yang ketiga kita bisa bacakan buku untuknya tentang menyapi. Jadi sekarang udah banyak sih ya kayaknya buku-buku uh, tentang menyapi, jadi membantu anak kita untuk memahami apa sih menyapi itu. Dan membacakan buku ini bukan sekali terus udah, tapi terus menerus tiap hari. Dan jangan lupa membacakan buku dengan read aloud dan sepenuh hati. Persiapan yang kedua, kita coba kenalkan berbagai varian makanan dan juga minuman. Supaya kita tahu preferensinya nanti apa untuk jadi senjata saat kita substitusi ASI atau susu yang kita berikan untuknya saat di hari H penyapihan. Yang ketiga adalah kunci penyapihannya, yaitu kurangi frekuensi menyusui. Jadi poin besar dari penyapihan adalah tidak mendadak dan juga bertahap. Gimana sih caranya? Jadi bayi itu kan suka ya dengan aliran ASI atau aliran susu yang deras.
Nah, kalau kita perlambat aliran susunya, maka bayi itu akan lama-kelamaan dia akan malas menyusu dan dia sudah akhirnya melepasnya. Nah, gimana caranya? Yaitu kita tidak menawarkan menyusui, tapi juga tidak menolaknya di masa-masa persiapan. Nah, yang biasanya 8 kali menyusu bisa jadi berkurang sampai 4 sampai 5 kali per hari aja. Nah, kita bisa gantikan nih kegiatan-kegiatan menyusui dengan cara menggendong, membacakan buku, bermain, atau mungkin jalan-jalan. Atau bisa banget dengan cara kita menggantikan dengan makanan atau minuman lainnya yang dia suka. Nah, lama-kelamaan ASI akan turun produksinya, kemudian aliran ASI akan melambat, dan akhirnya pelan-pelan bayi akan tidak menyusu dengan sendirinya. Dan dia dengan sendirinya akan memenuhi kebutuhannya dari makanan atau minuman lainnya. Yang terakhir yaitu kita sampaikan ya maksud niat kita untuk menyapih anak kita ke suami, ke keluarga, ke orang-orang terdekat terutama di dalam rumah. Dan kita mohon dukungannya, tentunya juga doa supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Karena ya setiap anak beda-beda tadi ya. Jadi ada yang dalam proses penyapihan itu dengan drama gitu. Jadi dengan menangis, teriak-teriak kayak gitu. Jadi kita perlu dukungan penuh nih dari keluarga. Oh iya, satu tips lagi dari aku. Jadi saat penyapihan, kalau bisa kita atau suami atau keluarga terdekat itu menyediakan waktu khusus untuk menemani si anak gitu ya. Jadi misalnya nih dia sudah skip proses menyusu, tapi dia tetap merasa tidak diabaikan gitu loh. Jadi dia akan selalu ada teman untuk menemaninya bermain. Jadi full present gitu ya buat anak-anak jiwa dan raganya. Jadi intinya kita full present buat anak kita meskipun dia tidak lagi menyusu dengan ibunya. Seperti aku dulu waktu itu menyapi anak aku, suami aku itu sampai cuti supaya bisa nemenin si anak aku ini bermain full gitu. Jadi dia merasa tidak diabaikan, dia merasa ada temennya, dan dia merasa, oh aku tetap dicintai nih, aku tetap disayangi sama kedua orang tuaku meskipun aku tidak lagi menyusu. Nah, selanjutnya pelaksanaan. Jadi ada 2 poin besar nih dari pelaksanaan penyapihan. Yang pertama ada responsif, yaitu pintar melihat situasi. Jadi kita melakukan penyapihan itu dengan cara kita lihat situasi di rumah dan juga kondisi anak kita. Kalau anak kita sedang nggak fit badannya, sedang sakit, atau misalnya kita habis pindah rumah, ada anggota keluarga baru, atau mungkin ada kehilangan anggota, dan sebagainya yang membuat psikologis dia terguncang gitu ya, jangan sampai kita lakukan penyapihan lebih dahulu. Kemudian nih, poin yang kedua yaitu penuh dengan kasih sayang. Jadi less drama dan jadikan momen penyapihan ini penuh dengan cinta dan menyenangkan. Karena mungkin masih banyak ya di antara kita yang melakukan penyapihan itu dengan memberikan zat-zat atau cairan yang pahit-pahit gitu di area payudara, terutama di areola dan putingnya, supaya anak kita jadi nggak mau dengan tiba-tiba gitu loh. Atau mungkin tidur terpisah dari ibunya, itu membuat psikologis mereka jadi terguncang dan akhirnya bisa jadi mereka merasa tidak dicintai lagi. Oke, untuk step-stepnya, yang pertama tentunya kita sampaikan ke mereka, ke anak kita, kalau kita tetap menyayanginya meskipun mereka tidak lagi menyusu. Jadi yang kedua, lakukan penyapihan saat kondisinya sedang fit. Yang ketiga, pelan-pelan aja, bertahap. Mulai dari siang dulu, frekuensinya dikurangi banget sampai enggak nyusu sama sekali. Kalau udah lolos, masuk ke malam hari. Selanjutnya, siapkan susu hangat atau air putih atau air atau minuman apapun yang dia suka di malam hari sebagai substitusi atau pengganti kegiatan dia menyusu dari ibunya. Nah, kalau aku dulu itu bukan susu hati yang penuh dengan gula ya, tapi usahain susunya itu tanpa gula. Jadi yang pilih yang raw milk ya, susu perah yang asli, raw milk atau uh, milk powder tapi yang no added sugar. Nah, kemudian tawarkan dia air putih terlebih dahulu. Apabila memang nggak mau dan tetap pengen nyusu, ya baru tawarkan susu gitu ya. Kemudian gunakan gelas atau sedotan untuk memenuhi kebutuhannya menghisap. Karena anak kecil itu masih suka menghisap ya. Jadi kita penuhi kebutuhannya hasrat menghisapnya dengan cara memberikan
air putih atau susu pengganti menyusunya dengan sedotan. Dan yang terakhir, uji keberhasilannya. Nah, itu dia sahabat, jadi beberapa hal tentang penyapihan. Jadi intinya menyapi itu adalah tentang substitusi atau mengganti. Jadi usahain gimana caranya proses penyampaian ini kayak smooth aja gitu, pelan-pelan, bertahap, nggak mendadak, dan penuh dengan cinta. Jadi tetap semangat buat sahabat semua, khususnya untuk ibu-ibu di luar sana, peluk dulu satu-satu. Insya Allah semua ikhtiar kita apabila dibarengi dengan doa, ikhtiar yang kuat, ya dukungan juga yang kuat dari suami dan juga keluarga, insya Allah sukses lancar semuanya. Oke, terima kasih. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.